Hari ini kita bersama Darboy, jauh-jauh datang dari Jogja, seorang musisi. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama Mas Radit. Terima kasih. Saya yang makasih Mas, boleh dikunjungi. Saya kan tadi datang terus masuk studio terus lagi siap-siap gitu. Udah datang belum tamu kita? Udah Bang, lagi di styling rambutnya. Wah. Ih, keren banget. Enggak Mas. Kenapa dibuka yang ini ya? Tadi kayaknya pas interview gak ada ini ya. Pas kita pre-interview gak ada ya. Langsung kena del. Tapi ya udah datang dari tadi kah? Dari tadi. Di sini udah datang dari tadi. Lumayan. Udah sempat makan apa segala macam? Sempat. Oh, udah katanya 3 hari di Jakarta. Baru 3 hari ini. Udah kemana aja di Jakarta ini? Promo-promo kali ya? Promo. Ke titik kumpul. Oh, sama anak-anak Tikum. Tikum terus tadi sama Mas Riko. Oh, Riko Lubis. Ya, Mas. Terus di Opal. Opal, Sinduskup. Oke. Terus akhirnya kesini. Kapan balik ke Jogja? Besok. Oh, besok balik ke Jogja. Besok habis manggung pulang. Berarti memang biasa dari karena ini kan kerjaan juga mungkin banyak di Jakarta Malah juga. banyak di Jakarta. Berarti sekarang udah biasa tuh Jogja Jakarta. PP terus Mas saya. Oh iya. Ya. Sebulan berapa kali menginjakan kaki ke Jakarta? Berapa kali ya? Bisa 10 kali mungkin. 10 kali. 1 bulan 10 kali. Ya. Malah lebih banyak jobnya di Jakarta gitu. Oke. Tapi saya memilih untuk laju di Jogja. PP. Oh, laju PP. Laju maju. Gitu. Oh, laju tuh maksudnya PP. Ya. Sempat ada godaan-godaan. Kayak mau nyari-nyari rumah nih di Jakarta nih. Udah sempat ada godaan gitu belum? Wah, enggak Mas. Enggak, Belum ya? tergoda aja udah lihat harganya enggak mau. Ya Di apa Jogja gitu? aja. Nyobain stay di sini berapa lama gitu enggak ya? Sama Enggak, saya ini aja ini kan 1 minggu nih. sekali. Nah. 1 minggu di Jakarta udah pengen pulang saya. Oh iya. Iya, pengen pulang. Apa yang paling bikin gak betah di Jakarta? Kalau kegiatannya suka saya, suka kerja, suka berkegiatan gitu, Ya. produktif. Cuma di jalannya nggak kuat saya. Macet ya? Macet. Oh. 45 menit di map bisa 2 jam. Terus tadi muter-muter telat saya tadi di Mas Riko gara-gara ganjil genap gitu. Oh, terus muter-muter. Iya lah, mau ganti mobil mau beli siapa? Oh, nggak mobil siji. Hah? Bawanya mobil 1. Ya, Oh. Mas, saya kalau Mas, tadi saya mau ngomong Mas, kalau saya ngomong bahasa Indonesia itu dari tenggorokan tuh kayak ditransfer dulu di otak tuh Mas. Gitu. Bebas aja, Jadi bebas. kayak kalau nanti Kalau keluar Jawa nggak apa-apa. Nggak apa ya. Nggak apa-apa, nanti saya paling kalau nggak ngerti saya minta ini. it's okay. Aku jadi bahasa Inggris, tadi kan mau Jawa. Oke, pernah nggak lagi di mobil macet-macetan sampai kesel gitu? Kayak marah gitu pernah? Sempet Mas, Apa mukul dashboard kah atau? mukul drivernya sih. Maneman kalau mobilnya. atau ngomel ke tim, lama banget sih gitu Iya, ya, sampai gitu ya. Ngapa sih kok iso ngomong iki? Ngapa tuh iki? Apa karena itu ya orang di Jakarta kalau nyetir tuh bawaannya marah itu kan? Terus tantin. Nggak sabar ya? Iya. Tapi kita mau ngomel juga bukan wilayah kita ya. Kalau di Jogja tantin itu tak turunin. Aku meh misuh. Nggak apa-apa misu aja. Jangan. Kayaknya beda nih tempatnya. Kalau misalnya kerja bareng sama orang Jakarta kan kadang tuh kalau orang dari Jogja, dari Solo, dari Surabaya tuh katanya kalau kerja bareng orang Jakarta tuh kayak mintanya buru-buru gitu. Itu bener nggak tapi? Iya. Iya, kayak cepet-cepet banget gitu ya? Cepet gitu. Terus kayak tadi aku telat gitu kayak mukanya kayak nggak enak semua ya. Oh di Riko tadi? Tapi walaupun kayak nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa kan macet. Iya, alasannya macet tapi kayak aku kok merasa bersalah gitu. Biasanya kalau saya di sana saya Di Jogja. ditungguin kan. Dan mulai nunggu saya. Wah, di sini ya, siapa lo? nggak enak Iya, gitu nggak ya. enak. Kalau berarti apakah bolak-balik sampai 10 kali ke Jakarta ini itu tahun ini baru mulai serame itu atau dari sebelum-sebelumnya sebenarnya udah cukup sering? Kan saya tuh Mas, indie toh di Ya. Jogja. Saya mengelola karya-karya sendiri, mempromosikan sendiri. Nah kadang kan rame, kadang ya sepi gitu. Oke. Ya
kadang 1 tahun tuh rame. Tahun 2024 tuh seperasaan saya tuh ya landai lah gitu. 2024. 2024, Itu 25 tuh mulai oke. agak naik. 2006 ini mulai rame lagi. 2026 rame karena Kicau Mania kah? Ya termasuk Kicau Mania itu. Oh. Jadi ya baru 2 bulan ini. Jadi Januari kemarin ya biasa-biasa aja. Berarti musisi itu sangat tergantung lagu mana yang lagi naik. Betul. Oh. Kalau menurut saya ya. Si yang sempat rame juga Mendung Tapo Udan itu bukan sih? Ya menurut-menurut koyo Jogja Istimewa. Jogja Istimewa Koyo. Jogja Istimewa. Koyo Jojo. Ibarat koyo kutaku Jogja. Iya, itu Jogja sampai Istimewa. 18 juta tuh di Spotify saya lihat tuh kemarin. Lebih Ya kayaknya. di Spotify segitu. Iya, terus sama Anak Lanang juga sempat Anak-anak, rame ya anak itu tenan ya. ya sempat ramai. Jadi kalau pas kelihatan Mas gitu, kalau pas rame viral gitu, ya di mall apa pas jalan itu banyak yang ngajak foto gitu kelihatan. Terus job, wah ini bau-baunya ada banyak job nih gitu. Bau-baunya ada banyak job. Gitu. Kalau Oke. kalau pas kita jalan-jalan nongkrong makan di pinggir jalan nggak ada yang ngajak foto gitu, oh kayaknya baru landai ini. Udah hidup gitu aja lah ya. Gitu aja. Ya kadang ada yang hit, kadang Santai enggak. gitu. Di bawah enak aja ya. Di Jogja tuh apa? Oke. Slow living. Slow living. Karena udah beberapa kali rame, terus saya sempat lihat juga tadi listenernya aja sebulan 4,5, 4,6 juta. Puji syukur. Justru gede banget kan. Ya, tapi kan naik turun tuh Mas itu. Kadang viewer gede itu gak kayak terus menetap gitu loh. Karena saya juga ngeluarin lagu di Spotify, jadi pengen tahu sih sebenarnya dengan 4,5 juta pendengar bulanan tadi, dengan tadi katakanlah kita naik turun lah ya. Ya. Kita tarik 3 tahun lah secara rata-rata gitu. Itu tuh sustain gak sih sebenarnya untuk hidup sebagai musisi dan membiayai tim hanya dari royalti DSP? Itu make sense gak sebenarnya? Kalau dia megang master, Heeh. megang hak ciptanya, mendelivery itu dengan baik, Heeh. make sense. Oh, masih Bisa. masuk akal tuh. Masuk akal. Berarti dari awal Anda yang ngerjain sendiri semua nih? Sendiri. Belajar ke agregator, Ngulik tuh Mas. segala macam itu semua sendiri? Sendiri. Karena kan kalau nggak salah dulunya SMK musik, Ya, SMM, Sekolah Menengah Musik. Sekolah Menengah Musik. Ya, Berarti dari, itu kan berarti high school lah ya? SMK tarafnya. Ya SMK. Berarti dari SMP memang udah mau fully di musik? Ya, Oh. dari pengenan saya. Cuma kan sama orang tua dukungnya ya nggak apa-apa di musik tapi jadi pendidik gitu atau jadi guru. Guru musik kan juga bisa. Nah, kenapa mau masuk SMM waktu itu? Apa karena SMP punya band atau Ya, betul. Bener? Benar. Bandnya apa dulu tuh? Kayak main apa? Dulu ada Innocent Boy. Heeh. Hip hop dulu Mas. Hip hop. Hip-hopan. Nge-rap. Nge-rap. Keren. Nge-rap. Yang gampang tuh soalnya cuma bikin beli beat dulu. Zaman dulu beli beat. Heeh, heeh. Berapa ya dulu? 50.000 apa ya? Satu beat tuh. Oh. Beat musik kosong tuh loh. Tapi kan oh sorry, Beat ini pop itu. beli beat. Beli Ya, makasih. Iya. Karena Oh, ini. tepuk tangan ya. Karena beli beat. Beli beat terus ngisi lirik kan. Heeh. Terus aku bikin flow-nya rekaman sampai ada salah satu abang-abangan gitu yang dia, kamu kok bisa nyanyi juga, nggak cuma nge-rap doang gitu. Terus dia memproduksi aku untuk dikirim ke Jakarta ke label-label sampai 3 album. Tuh. Dan Jadi nggak diterima. oh, jadi maksudnya dibikinin sampai jadi, dia yang produserin lah istilahnya Ya, gitu. dimodalin waktu SMP itu. Dimodalin, dikirimin ke Jakarta, label-label ini ada nih penyanyi dan rapper berarti waktu itu. Rapper R&B, harus jadi R&B itu, hip hop R&B. Jadi kayak ada nadanya itu. Biasanya kan hip hop kan ngerapnya nggak ada nadanya toh. Ya. Nah ini ada nadanya. Hampir kayak musik timur sekarang. Oke. Tabula-bale. Statue. Statue itu kan kayak ngerap tapi ada nadanya. Oh. Gitu. Gak ada yang terima tuh. Gak ada yang terima tuh. 3 album. Padahal udah dimodalin ya. Iya, kasihan tuh abang-abang saya sekarang nyablon. Nyablon. Terus udah dari SMP, nah Terus kan sampai dimodalin itu kan berarti dia mendengar sesuatu yang baik kan. Maksudnya artinya bagus dong nyanyinya kan. Betul. Nah itu apa dari mana tuh? Dari pernah les musik kecil atau suka nyanyi aja? suka nyanyi dan dulu
menyanyi gereja tuh Mas, sering Oh di gereja. Mazmur gitu-gitu. Karena itulah mau sekolah menengah musik. Ya, Berarti belajar tuh semua teori musik. teori musik, baca not balok gitu-gitu. Itu belajar semua. Belajar semua. Lah tapi pas waktu belajar itu malah waktu pengkaryaan saya jadi hilang. Saya terus fokus mempelajari teori musiknya atau enggak, prakteknya menurut saya malah kurang gitu loh untuk industri, industri bahasaku. Yang untuk jualan. Untuk gitu. jualannya itu Ya, enggak paham kita. ya. Ya kita jadi player lah intinya gitu. Jadi pemain musik yang bagus gitu. Dicetak seperti itu. Nah, pas di sekolah menengah musik apa namanya? Itu yang dipelajari ada instrumen khusus atau nyanyi waktu itu? Ada mayornya. Apa? Aku vokal. Oh, emang vokal. Piano wajib. Piano wajib bisa. Wajib bisa. Piano, gitar wajib bisa. Band waktu itu masih jalan. Waktu SMM. Udah enggak. Fokus ya? kan klasik. Kalau SMM itu klasik Mas. Musiknya tuh musik yang seriosa gitu. Jadi aku mau berkarya apa nih, materi praktekku aja aku setiap hari harus ngulik, baca, ada namanya kon-kon itu. Itu harus baca, harus katam gitu-gitu. Jadi nggak sempet saya untuk berkarya, nulis lagu nggak sempet. Menjerit-jerit nggak tuh dulu hati itu kayak ini bukan jati diri saya. Bukan saya ini, saya di sini kok malah jadi klasik ini, orkestra gitu Mas. Opera gitu. Opera gitu. Oh solo gitu-gitu. Oke. Saya nyanyi aja toh, nyanyi lagu klasik nih, tak improv gitu. Dimarahin sama gurunya, "Weh, ini klasik gitu. Jangan diimprov, bukan pop gitu-gitulah." Kenapa udah tahu bahwa itu tidak sejalan sama yang dimaui, kok masih kuliah musik? Karena besok Anda kuliah musik kan? Karena biar tuntutan orang tua. Jadi guru tadi? Biar jadi guru. Udahlah, saya termasuk orang yang nurut sih sama orang tua Mas. Dan waktu itu kebayang, bener jadi guru tuh kebayang? Masa bisa bayangin gitu? Kebayang sampai daftar PNS, jadi guru honorer juga sempet saya. Oh iya? Iya, sambil jualan pecel, guru honorer, guru drum band tuh Mas. Drum band anak-anak SD terus ngajar juga sempat. Oke, berarti lulus kuliah musik juga sama sekali nggak ngebantu apa yang dimaui pada saat itu ya? Betul, terus itu tak lepas semua, fokus pengkaryaan, penulisan, sambil dapat apa ya ini aku setiap harinya untuk makan, karena di Semarang tuh saya kuliahnya di Semarang. Nah, setelah lulus Jualan kuliah pecel musik, jualan pecel dulu atau jadi guru dulu? Setelah kuliah? Setelah kuliah kan lulus nih. Ya, jadi guru dulu. ngajar-ngajar sama jualan pecel. Oh, barengan? Barengan, tapi jadi guru dulu. Itu jualan pecel ini apa nih? Karena suka pecel atau keluarga pernah bikin pecel juga atau? Yang modalnya kayaknya pas ya pecel aja ini. Pecel daun dulu Mas, bukan pecel lele. Pecel daun? Pecel sayur. Pecel sayur. Itu kan modalnya murah tuh. Jadi nggak ada dagingnya? Nggak ada, cuma bumbu kacang sama pecel. Kalau di Jogja kan angkringan kan sego kucing tuh. Sego kucing tahu. Nasi. Yang ngemper-ngemper kan. Nah, ini nasi sama pecel gitu. Oh, jadi jualannya itu aja, maksudnya? Ya sama gorengan, terus kopi gitu. Ya buat tongkrongan anak-anak. Jadi mereka ya bener. Bukan di mana? Beli sekali nongkrongnya sampai tutup. Kesel nggak? Buka di mana itu? Wifi-nya tombok terus lagi. Oh, ada wifi segala? Ada wifi-nya, kadang cuma beli kopi, wifi-an. Terus pas bulanan itu ngitung-ngitung loh kok malah min. Jadi orang dateng beli kopi lama banget tapi numpang wifi doang. Betul. Ada yang sampai buka laptop nggak buat kerja? Iya gitu juga. Oh berarti ini kayak kan di area kampus. Berarti ada bangku-bangkunya kayak kantin gitu ya? Mirip lesehan, kantin. lesehan. Oh lesehan. Lesehan. Itu bertahan berapa lama tuh jualan? Hampir 2 tahun. Wah itu lama dong. Ya lama. Berapa penghasilannya masih inget nggak? Bawa pulang berapa? Sehari. Sebulan lah, sebulan. Bersih buat hidup. Waduh, bersihnya udah buat makan hari itu, Mas. Oh, pas-pasan lah gitu ya intinya. Pas-pasan. Kadang sehari dapat 600, 400. Gitu. Tapi kan masih buat belanja lagi besoknya. Iya. Jadi nggak ada yang ditabung dong pada saat itu? Nggak ada. 2 tahun nggak ada yang ditabung? Nggak ada, bangkrut tuh. Nah itu sambil jaga pecel, di saat itulah fokus tuh saya. Keinginan berkarya muncul lagi. Fokus nulis. Terus kegelisahan saya pas jualan pecel juga diputusin toh sama pacarnya.
Gara-gara apa kok diputusin? Ya kayak waduh bahasa Indonesianya ya tak bahasa Indonesia Iya. mau sampai kapan kamu kayak gini gitu. Kamu kalau kayak gini terus ya nggak bakal sukses. Udah mending kamu jadi guru atau kerja kantoran apa yang kamu suka. Yang penting dapat bulanan yang pasti gitu. Dia nggak suka Anda jualan pecel itu, dia nggak serak lah gitu. Karena dia tahu sebetulnya pecel itu cuma buat alibiku biar aku nggak pulang ke Jogja dan aku bisa fokus berkarya gitu loh. Mau ngejar jadi musisi lah intinya gitu. Berarti selama jadi jualan pecel itu, mimpi jadi musisi masih ada? Atau udah mulai pelan-pelan tergerus tuh? Nggak, Ini malah susah. makin kuat tuh. Makin mantep, makin kuat gitu. Oke. Susah nggak ketika seseorang sudah dilatih secara klasik dari SMM sampai kuliah, tiba-tiba gue mau nulis lagu komersil nih, lagu pop nih, susah nggak tuh? Enggak. Enggak ya? Malah lebih mudah menurutku. Karena yang kita pelajari kan sudah dasarnya kan udah khatam toh. Terus kita sekarang tinggal mamanya kita belajar 80%. Ya. Yang kita pakai nulis cuma 20% dari ilmu kita itu tadi. Oke. Oh, sajaknya enaknya gini, progresi chordnya harusnya gini. Kita jadi makin mudah tuh. Karena bahasanya dan teori dasarnya udah hatam. Sudah khatam. Bicara sama sesama musisi pun juga udah enak karena vocabnya sama tuh. Ya, Vocabulary bener, sama. betul. Oke, ini jaga warung pecelnya, jualan pecelnya, terus sembari dengan menulis lagu karena apinya muncul lagi tuh. Muncul lagi. Nah itu gimana caranya? Makin semangat. Setelah warungnya tutup baru nulis, atau sembari ada orang numpang wifi Anda nulis juga apa gimana? Kan teman-teman sendiri Mas yang datang cuma pada nongkrong toh. Jadi kadang-kadang ambil sendiri. Terus saya cuma di pinggir main musik, Pakai gitar tuh, bawa gitar? gitaran, nulis, ngerekam gitu. Ada yang sempat ini nggak mencibir gitu kayak ngapain sih nulis-nulis ngapain Iya, sih? bener. Gitu? Ada. Nah, teman-temanku itu terutama teman-temanku yang udah lulus terus lanjut S2 tuh wah kemaki-kemaki. Kemaki apa ya? Gua ya gaya loh kayak. Kemaki tuh diledekin. Enggak, kemaki tuh dia tuh kayak apa? Sombong gitu loh. Oh iya. Lanjut S2 lah. Kayak gue nih, kayak aku nih. Gitu. Orang masuk lulusan sarjana jualan pecel gitu-gitulah. Wah itu makin down atau makin semangat? Makin semangat saya. Oh. Gimana tak buktiin nanti aku bisa sukses. Tapi Keren. dulu aku punya abang-abangan yang support aku sampai sekarang juga, Mas Hendra Kumbara itu. Itu juga sekarang nyanyi juga. Sempet ngomong juga aku, Mas, ini kalau 2 tahun nggak jadi Ndar Boy Gang, pulang aja Mas. Aku tak jualan lele. Bapak kan ternak lele toh. Iya. Aku tak pulang aja. Ternak lele aja aku bilang gitu. 2 Mas Hendra. tahun buka pecel maksudnya? Ya, Atau 2 tahun nulis? 2 tahun bertahan di Semarang tanpa kerjaan tetap dulu. Waktu itu tuh nggak mau balik ke Jogja kenapa? Kan rumahnya di Jogja. Kenapa nggak mau balik? Usahanya di situ pertama. Usahanya pecelnya kan di Semarang. Iya. Terus teman-teman yang membantu produksiku juga teman-teman kuliahku. Ya karena udah di situ semua ya. Di situ semua. Oke, masih ingat nggak lagu pertama yang muncul di warung pecel itu yang Anda tulis? Tibomburi. 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 Apa tuh artinya Tibomburi? Tibomburi ki getun. Kecewa. Kecewa jatuh di belakang. Hah? Tibomburi. Tibom itu getun. Gini, kalau di Jawa itu ada istilahnya kayak sanepo no, Mas. Jadi kayak nganu. Ora langsung gitu loh, Mas. Aku yang mikir, aku tekok-tekok iki. Gimana maksudnya gimana? Kayak Tibomburi itu kan harusnya jatuh ke belakang. Tibomburi itu artinya jatuh ke belakang. Tibo iki jatuh. Tibo itu jatuh. Mburi iki belakang. Buri ke belakang. Jadi tibo ke belakang toh. Tapi artinya bukan itu. Tibomburi itu kayak getun. Itu apa maksudnya? Menyesal gitu. Saneponya gitu, nek Jawane. Oke. Sanepo itu artinya arti tersirat. Nah, itulah. Itu dia. Angel bener, tersiratnya gitu. Orang musik ngomong sama orang buku. Iya bener. Jadi artinya yang tersirat seperti itu, Ya, jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang. Tibomburi. Itu kayak saya pengen ngomong ke Pacaran, orang-orang yang ya mantan-mantan itu yang nyakitin aku tuh kayak nanti kamu bakal
kecewa di belakang gitu. Oh. Pada akhirnya ya mereka yang udah nikah dulu sih. Jadi saya yang udah kecewa dulu nih. Oke, berarti proses penulisan Tiboburi Tibomburi itu karena murni dari kegelisahan berarti ya? murni dari kegelisahan. Awal-awal karya-karya Darboy King tuh real dari kegelisahan Darboy King Mas. Nggak riset, nggak apa. Jadi saya benar-benar mau ngomongin apa nih yang saya rasain tak tulis. Kenapa punya pemikiran itu? Kenapa punya pemikiran bahwa oke gue mau nulis lagu, apa ya keresahan gue? Kenapa nggak kayak oke gue mau nulis lagu, yang laku apa? Yang laku apa? Enggak. Karena aku dulu melihatnya, kan aku hip hop, sempat reggae juga mencoba. Karena ini waktu itu muncul juga band-band dari lokal yang pop dangdut seperti kayak Guyon Waton, Om Bawes di Jogja itu mulai rame. ya. Jadi keyakinan saya adalah karena genre dangdut atau pop Jawa ini baru populer. Jadi kita mau ngomongin apa, masuk kayaknya bisa diterima nih gitu. Artinya kalau yang genre K-pop Jawa dan lain-lain itu biasanya dari kegelisahan gitu maksudnya? Betul. Tapi pas waktu itu aku nulis itu, aku berubah masuk ke pop dangdut itu karena pop dangdut itu baru bergejolaknya mau naik, mau jadi apa ya, mau populer gitu loh. Iya, jadi musik pop dangdut ini mau populer. Oh, ya itu pemilihan genrenya pop dangdut karena ngerasa dia lagi naik. Ya. Tapi menulisnya dari kegelisahan itu karena pengen perasaan saya pengen tak tuangin aja, gitu. Karena biar merasa lebih dekat, relate sama orang-orang gitu. Oke, nulislah Tibomburi sambil jagain warung pecel. Sambil gitaran. Terus setelah rilis, dulu YouTube belum serame sekarang ya. Dulu Mas Radito yang rame kayaknya. Itu zaman dulu lah. Iya toh, itu pas era-eranya itu. Saya taruh udah sambil jualan lagi. Gitaran, bikin lagu lagi. Rame nggak Tibomburi saat itu? Nah, itu dinotis sama teman-teman Jogja, Guyon Waton namanya. Oke. Grup itu. Lah terus dinyanyiin sama Guyon Waton, terus saya mulai menjaring hubungan lagi dengan teman-teman di Jogja. Saya pulang dari Semarang ke Jogja, silaturahmi, terus lagu itu populer ternyata. Populernya karena dinyanyikan ulang sama mereka. Sama Mbak Via Valen juga. Oh, Via Valen juga sempat nyanyiin itu. Via Valen, Nela Karisma. Darboy King tetap jualan pecel. Sama bolak-balik Jogja tapi sama menjaluk udah lumayan lah. Udah dapat jaringan lah. Udah dapat jaringan, tapi masih bolak-balik. Oke. Masih bolak-balik enggak, terus pecelnya makin bangkrut, makin makin tombok terus ya udahlah tutup gitu. Pecel tutup akhirnya ke Jogja. Artinya aku pindah Jogja nih, udah yakin nih, udah punya teman-teman juga toh. Untuk teman-teman, terus lagu aku nulis judulnya Balungan Kere. Apa lagi tuh? Lagu saya. Iya, maksudnya artinya. Iya, itu kayak tadi. Sanepo itu apa istilahnya tadi? Tersirat. Kayak tulangan miskin toh aslinya. Balungan kere artinya tulangan miskin. Ya. Tapi yang tersirat? Yang tersiratnya kemarin udah dibahas nih di podcast itu. Kayak masa lalunya. Silsilahnya. Oh, oke, keturunannya. Bibit bebet bobot. Betul lah, menurut saya tuh wong biasa. Balungan kere lah. Wah. Gitu. Terus Oke. Saya nulis itu lagu yang mengantar saya sampai sekarang tuh. Karena hits tuh. Ya orang jadi tahu Darboy. Gitu. Followers naik lumayan lah. Apa tadi yang pertama? Tibomburi sampai Balungan Kere. Berapa lagu yang dikeluarin? Tibomburi, Kadung Jeru, sekitar 3 ya. Berarti lumayan juga ya. Nggak selalu ngeluarin hit ya? Enggak. Naik turun Mas. Oke. Nah, Tibomburi itu kan populer tuh itu. Tapi kan nggak di saya. Yang rame bukan di sayanya. Apakah Tibomburi itu lagu pertama yang Anda produce secara serius? Yang secara ya betul. Secara serius. Oke. Nah, tapi kan artinya lagu pertama yang diproduksi secara serius ternyata ya minimal disukai sama teman-teman di Jogja dan akhirnya jadi rame kan. Artinya kan berarti potensi itu ada banget tuh ketika Anda lagu pertama yang diproduksi serius
oleh diri sendiri jadinya rame kan. Apa yang ada di lagu itu, pengetahuan seperti apa yang dicurahkan setelah kuliah lama ini ke lagu itu sehingga orang bisa suka tuh, Anda mikirnya gimana? Pertama kalau orang Jogja, seniman-seniman di Jogja musisi, karena progresi chordnya. Nah itu apa? Progresi chordnya kayak apa? Progresi chordnya kan saya kerja sama Mas Hendra. Biasanya kalau akord mayor kan dominannya cuma 1458. 1458 ya. Kalau minor 2367. 2367 betul. Ya, gitulah ya. Nah yang 1458 tuh 1 ke 4 itu harusnya 4-nya mayor kan. 1458 mayor. 4-nya dibikin minor. Oh gitu. berarti kalau. Jadi orang-orang musisi itu kayak tertarik, ini kok nggak buat dangdut, tapi kok progresi chordnya pop banget ya gitu. Oh. Tapi kok lagunya enak didengar, kadang jenengan juga sering dengerin lagu enak nih. Ya. Mau ngulik, loh ternyata chordnya sulit ya. Padahal pas dinyanyiin gampang. Kayak gitu-gitulah. Nah di Tipomburi itu kayaknya formulanya pas tuh. Dari aransemennya, progresi chordnya, liriknya. Berarti ada matematikanya juga ketika nulis? Ada. Jadi kan ketika misalnya kan kalau 1/4 minor berarti C ke F minor gitu kan ya. Berarti itu secara sadar ini biasa 1/4 mayor Mayor nih. ya betul. Gue bikin 1/4 minor kali minor ya lah, gitu. Nadanya agak diginiin dikit lah. Itu jadi keunikan, jadi karakter yang orang terus ngelirik. Gitu. Karena biasanya orang kalau bikin lagu itu kan intuisi. Ya bridge di 4, ref kembali ke 1. Lah ini bridge-nya ke 4, refnya ke 4 lagi. Berarti bridge-nya 4 minor apa 4 mayor? 4 mayor. 4 mayor. Cuma nanti ada salah satu yang harusnya mayor tuh jadi minor gitu loh. Gitu-gitu, terus ada ditambahin juga progresi gitu. Berarti teori bahwa katanya bridge itu menyegarkan, part yang di belakang lagu membawa progresi baru biar lebih segar, itu dimasukin semua tuh teori itu. Dimasukin di situ. Wah, keren sih. Gitu-gitu. Terus habis lah di Tipomburi itu biasanya kan lagu kan song, bridge, ref. Song, bridge, ref ya. Atau chorus, orang chorus terakhir. nyebut chorus itu buat ending toh. Iya. Atau buat ending lah itu aku di Tipomburi tak kasih agak unik tuh. Song, bridge, ref tak kasih chorus. Jadi kayak tambahan ref. Kekuatannya hampir kayak ref, tapi di bawahnya ref energinya. Dengan notasi baru? Dengan notasi baru. Notasi yang hanya keluar setelah ref terakhir? Setelah ref tengah, ref pertama. Oh, ref pertama. Biasanya kan di ending tuh. Iya. Buat klimaks gitu, itu tak kasih tengah. Terus melodi, baru bridge ref terakhir. Jadi itu cuma keluar sekali. Dan tidak diulang di belakang. Dan tidak diulang di belakang. Orang kaget tuh. Panis, struktur apa ini? Struktur apa ini? Biasanya ini kan dikasih di belakang buat ending toh. Iya. Biasanya auto chorus ya biasanya. Ya koda atau apa itu. Koda gitu. Nah ini tak kasih tengah. Lah ternyata itu juga yang rame itu. TikTok juga baru rame, sosmed juga baru rame. Dulu Facebook masih rame juga di lokal sana. Oke, berarti itu inilah yang dimaksud dengan persiapan ketemu dengan kesempatan ya, karena semua teori-teori musik yang Anda pelajarin dari SMA, SMM dengan perkuliahan, ketemu sama kesempatan ini nih, ada genre pop Jawa baru naik, Anda kawinkan. Tak kawinin. Keren. Gitu. Terus dulu nggak mikir, wah ini yang mau digoreng di TikTok mana nih, nggak mikir gitu. Mikirnya adalah bikin yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan gimana beda dari yang lain gitu. Oke. Nah, tapi kan bikin lagu adalah satu persoalan. Persoalan lain kan produksinya. Nah, berarti Anda produksi kan sendiri? Sendiri. Gambar sendiri tuh, semua drum apa segala? Iya, sendiri. Nah, itu belajar di sekolah? Enggak, bareng-bareng ada teman. Ada teman, Mas Hendra Kumbara itu yang memproduce. Ngisi sendiri? Mas Hendra. Oh, dia yang ngisiin. Partner yang ngisiin. Ya. Cuma kita diskusi, gini enak nggak? Kamu nyanyinya enak. Selalu sama dia berarti? Selalu sama Mas Sampai Hendra. hari ini? Sampai hari ini. Karena udah soulmate lah. Soulmate. Kadang kita ngasih voice note dikit, dia udah tahu mau diapain. Kayaknya kalau istri kan jodohku istriku. Kalau jodohku dalam berkarya yo Mas Hendra gitu. Iya. Kebayang sih. Ya. Gak bisa sama yang lain. Pernah nyoba nggak? Kalau orang stand up tuh kalau nulis bisa bareng nggak? Biasanya kombut sih, kayak
kita nulis, nanti kasih lempar ke orang ngasih masukan. Itu ada. Kadang aku juga kadang kan sering dengar itu kayak Mas Nopek. Kombut. Kombut. Nah, saya juga sering tak terapin kayak gitu. Jadi aku kadang buat dulu, terus tetap tak lemparnya ke Mas Indra, ke teman-teman yang saya percayai. Untuk dikasih masukan. Kasih masukan atau kadang mengubah juga gitu. Tapi pendekatannya keren sih. Karena pada saat itu Anda bikin beda sehingga orang notice kan. Karena kan poinnya itu kan. Ketika kita bikin beda kita bisa kelihatan sendiri nih. Betul. Nah pas bikin beda sampai Via Valen mau nyanyiin kan pasti ada sesuatu tuh. Ya. Ya nggak sih? Ya. Nah tapi apa sih yang menyebabkan lagu kedua, ketiga tuh kurang dibandingkan Tulang Kere ini? Tiba Muri dulu toh. Ya setelah Tiba Buri kan keluarin lagu kedua, lagu ketiga. Ya. Terus kan Katung Jeru. baru kena lagi di Balungan Kere. Ya. Apa yang terjadi tuh ya lagu kedua ketiga tuh? Kenapa di Balungan Kere baru dapat? Sempat mikirin itu nggak? Karena Tiba Muri itu cukup panjang juga. Cukup panjang ramenya di daerah Jawa itu tuh hampir setengah tahun lah ya. Rame nih. Setengah tahun. Nah, terus saya 2 bulan setelah itu, 1 bulan tuh udah keburu pengen rilis lagi nih. Setahu saya, mumpung baru rame, saya rilis lagu biar ikutan rame. Ternyata nggak melulu harus seperti itu. Kayak gitu malah melihatkan bahwa sedangkan rilisanku ini setelah Tiba Buri ternyata karakternya tuh lebih kuat Tiba Buri itu loh. Jadi kayak malah karyaku tuh kayak terlihat turun ya habis buat lagu viral tuh malah lagunya biasa aja gitu. Nah itu yang sekarang juga tak terapin nih. Dulu kan sering rilis lagu, sekarang kalau baru ada yang rame nih, nah kita harus nyiapin single berikutnya nggak usah keburu-buru. Oh nahan dulu nih? Kita tahan dulu nih sampai kita nemu yang kuat. Termasuk itu tadi Kombut kita coba lempar ke teman-teman kita. Didengerin kuat lagi. Ini sekarang jadi dibandingin. Lagu yang mau tak rilis ini sama laguku, taruhlah yang baru viral Kicau Mania nih. Sama Kicau Mania kuat mana? Oh masih kuat Kicau Mania. Oh jadi ya kita tahan dulu. Tapi kuat nggak kuat tuh kan masalah selera aja ya sebenarnya. Ya pasti ada pendengarnya masing-masing ya. Apakah sekarang ini ketika lempar lagu ke teman-teman dan teman-teman bilang kuat beneran jadi viral? Atau ada yang miss juga aja kayak ini kuat? Ternyata nggak kuat nih ketika dirilis. Ngaruh mas. Ngaruh ya? Ngaruh. Berarti kalau teman-teman udah bilang Oke. Biasanya oke. Itu yang terjadi juga kah dengan Kicau Mania? Karena rame banget tuh lagu. Kicau Mania ya, bener. Itu kan dia mau titip edar kan, Mas Banditos itu. Mas Banditos itu mau titip edar ke ide kreatifnya itu pure murni pertama kali dari Mas Dito itu, Mas Banditos itu. Gitu. Dia mau titip edar lah ke label sendiri. Ke label saya, Boykot ya kan. Terus didengerin sama timku kan. Satu tim dengerin tuh. Mau dinaikin kan, bikin artwork kayak dan thumbnail. Tuh, kok enak ini. Kok Mas Daru kan juga punya komunitas bird club kan. Oh iya? Iya, Murai Batu tuh Mas Gantang. Emang punya? Punya. Nah terus kayaknya cocok nih. Coba didengerin dulu ke Daru gitu. Lah terus dikirim ke aku, tak dengerin. Mas coba. Teman-temanku ngirim ke aku kan, coba ini didengerin nih bagus punya Banditos. Tak dengerin, kok memang bagus nih. Emang enak? Kuat nih, refnya gitu. Kicau Mania, terus sama cocok nih sama komunitasku. Terus aku bilang ke anak-anak, jangan dinaikin, take down dulu. Kok take down? Udah sempet naik dong berarti? Oh enggak, maksudnya mau dinaikin kan. Oh udah mau dinaikin. Take down dulu, jangan dinaikin. Terus Mas Dito tak hubungin. Mas, collab yuk, ketemu yuk gitu. Terus beliau juga merespon baik, mau. Terus yaudah, aku membuat verse-nya, Mas Dito membuat ref-nya gitu. Oh, tadinya tuh apa? Tadinya yang mau dikeluarin tuh apa? Berarti kan tadi kan Anda bilang ada yang bikin verse-nya, dia bikin ref. Berarti tadinya secara struktur udah jadi. Dengan apa? Dengan rap aja berarti full gitu atau gimana? Ref sama rapnya, tapi kan versi Banditos tok gitu. Gitu. Terus karena mau dikolab sama Darboy, coba ada beberapa yang tak gubah ya gitu. Apakah artinya diproduksi ulang? Diproduksi ulang. Kita ganti beatnya juga tak ganti ulang, langsung tak kirim ke dipoles lah. Poles semua. Pecah gitu. sih. Pecah.
Nah, Puji syukur. ta- Saya juga heran itu. di kantor tuh tahu lagu itu pecah tuh gimana? Dari tarikan awal hari pertama atau Oh gimana enggak. sih biasanya? Ramenya tuh setelah 1 minggu ya. 1 minggu itu Itu rame. baru kebaca, baru kelihatan. Udah kebaca tuh rame dulu di aneh tuh cukup aneh. Di TikTok itu ramenya di bagian gaspol ndangak. Di gaspol ndangak itu tapi videonya otomotif semua. Loh ini lagunya burung tapi videonya otomotif gitu gaspol ndangak. Udah kan? Itu hampir 1 bulan itu rame tuh di lokal Jawa Tengah, Jogja. Tapi belum menyeluruh lah, belum global gitu. Terus nggak tahu kenapa kok ada yang kucing gini-gini tuh. Nah itu tuh apa sih? Saya juga lihat tuh gini tuh. Ya nggak tahu juga tuh aku. Itu nggak tahu juga, itu nggak Nggak tahu. didesain. Kita nggak desain, kita nggak bikin dummy, kita nggak bikin gimmick, kita nggak bikin campaign. Malah aku ikutannya yang gaspol dangak, yang motor-motoran itu. Oh. Terus rame yang bagian Yang ini. ref, kicau mania gitu. Heeh. Terus aku juga heran kok iso yang viral ini ya. Bahkan Anda juga bingung ya. Iya karena kalau yang sekarang aku sering Mas, kalau mau produce musik nih, aku tentuin hero kontennya dulu. Oh hero kontennya tuh bagian ini, yang memang yang gaspol dangak itu hero kontennya. Dan kemakan di otomotif. Oke. Nah ini tiba-tiba muncul versi kucing itu. Kucing ngepet-ngepet itu. Itu bener, itu ada kucing begini tuh ada. Soalnya yang saya lihat cuma DJ aja yang kayak gini. Ada Mas. Oh itu aslinya kucing? Enggak, kucingnya kucing kucing karikatur. Karikatur. Kartun. Animasi. Ya. Bukan kucing asli. Oh bukan kucing asli. Bukan kucing asli lah. Yang buat itu mempopulerkan itu siapa aku juga nggak tahu. Sampai sekarang yang pertama kali loh. Intinya saya juga mau ngucapin terima kasih lah. Oh. Terima kasih buat Karena itu siapapun yang mempopulerkan itu. kenanya di situ begini. Kenanya di situ memang. Nah, Bukan dari officialnya. Hingga sempat rame kan. ya. Tapi YouTube-nya enggak Mas. YouTube-nya enggak naik, streamingnya enggak naik. Jadi cuma konten di TikTok pakai gini-gini gitu-gitu. Terus yang versi remix yang rame. YouTube-ku tuh enggak naik. Nah terus? Lah terus aku bikin konten join trend. Malah aku yang join trend. Join trend, D1 join trend. Padahal lagu sendiri ya. Itu tak tekunin. Terus, Gitu. Ikutan trend gini. Nah terus orang baru ikut algoritma kemakan kan. Ikut rame. Terus orang Baru tahu naik. ya. Baru lah diundang buat off air nyanyi gitu dong. Terus ya tadi makan di pinggir jalan ada yang ngajak Foto. foto. Oh viral beneran nih. Anda di komunitas burung rame banget dong pasti dong. Puji syukur rame. Itu jadi anthemnya komunitas burung dong. Ya. Kicau mania itu. Kicau mania tuh. Jargon. Berarti kalau lagi off air, lagi nyanyi off air juga gini-gini juga. Gini-gini Mas. Kemarin saya konser di Taman Ismail Marzuki. Oke. Orkestra Mas. Bayangin orkestra. Keren. Orkestra. Terus sama YRO Yogyakarta Royal Orkestra itu orkesnya Keraton Yogyakarta. Oh keren. Terus? Ya kan hikmat toh. Tepuk tangannya aja cuma boleh di awal sama di akhir toh. Ya. Saya masuk penontonnya gini mah. Mas kicau. Kicau terus aku Ngerak sendiri ya. ada Ngarso Dalem Sri Sultan di atas. Terus aku mau nyanyi serius jadi makin bingung tuh loh penontonnya gini di depan ada Pak Sri Sultan, Pak Sri Sultan ada Ngarso Dalem gitu. Tapi ya pecah. Tapi pada gini nggak? Diem-diem. Saya nyanyi Mas, nyanyi lagunya nggak ada kicau setlistnya. Oh, nggak ada. lagu anak lanang gitu, lanang tenan dinyanyiin. Kok nggak dibawain di setlist? Bayangin orkestra nyanyiin kicau gimana nih? Kicau gitu. Pada duduk semua kan. Lanangi jagat. Penontonnya gini. Kayak godain tuh loh. Nah sampai sekarang juga Mas, saya setiap hari bisa 50 kali. 50 kali ketemu orang gitu. Ya. Biasanya Mas ngajak foto, enggak apa-apa lah. Sekarang Mas video Mas. Mas video Mas. Video Mas. Udah mulai enak belum? Ya Udah kalau mulai, bukan. udah aku mulai tuh, gitu. enggak. Kalau Tetap mau. cuma aku kan enggak semua tahu aku Mas. Enggak semua tahu kicau mania toh. Oke. Lah aku bayangin orang-orang yang enggak ngejak minta video itu dia cuma lihat ini kayak orang gila. Ini
Dan mereka nggak pakai sound TikTok tuh. Jadi ayo Mas video 1, 2, 3 kicau. Gini-gini tok. Aduh. Tapi kalau di Jogja dengan ramenya lagu sekarang udah mulai dikenal juga, masih nyaman tuh keluar rumah masih oke tuh. Masih nggak apa-apa atau mulai ngurang-ngurangin? Enggak, saya santai kalau kayak gitu. Iya, keluar aja Ya, gitu. ya cuma tadi itu kalau mamanya baru ada yang viral ya agak nih, crowd nih kalau Agak keluar, rame. Biasanya ya mancing biasa. Oh, mancing juga. Mancing biasa. Nggak ada mancing mania kan? Enggak, sekarang baru mau keluar sore itu anak-anak kecil. Nah, kicomania yang tren ini itu termasuk populernya di kalangan anak-anak kecil. Oh. Jadi Om Kicau enggak? Om Kicau. Enggak tahu Darboy. Darboy enggak tahu. Tahu saya enggak Om Kicau gitu. Ini kenapa sih namanya Darboy Geng? Darboy geng. Dulu ada gengnya gitu. Darbu panggilannya Darbu. Kan dari Daru. Lu kasih boy aja. Biar keren gitu. Darboy. Ya. Gengnya? Gengnya karena walaupun solo karir saya tidak bisa berjalan sendiri Mas. Masih banyak teman-teman di belakang saya. Makanya geng. Masih geng. Berarti kalau buat hobi itu burung itu? Burung itu hobinya kakak sih sebetulnya. Saya cuma support aja. Oh, tapi suka juga burung? Suka. Tapi cuma ocehan di rumah gitu punya. Enggak gantang. Kalau yang gantang itu apa? Lomba. Oh, lomba. Lomba gantangan itu. Nah, itu kakak saya. Kakak saya itu manajer saya juga. Burung yang paling mahal di rumah berapa? Kemarin laku tuh wingsang geni. Hah? Wingsang geni namanya. Namanya wingsang geni. Nggak tahu apa. Itu apa? Kenapa? Murai batu. Hah? Murai batu. Berapa tuh? Satu. Cuman satu doang yang dijual. Satu dijual. Satu. Ya berapa harganya satu? Satu itu. Ya yang satu itu berapa? Gak apa-apa disebut. Ngeliput harga gak apa-apa. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman nggak apa-apa? Gak apa-apa, aku orang di media juga rame. Oh ya udah. Cuma takut sombong aja di sini. Nggak apa-apa. Ini emang harga pasar kan? Enggak. Maksudnya? 1M itu burung. Tuh, tadi maksudnya satu tuh bukan satu ekor. 1 ekor, 1M. Oh, tadi saya pikir harganya berapa? Satu ekor. Oh, maksudnya 1M. Iya. 1 ember. 1 ember. Ember. 1M. Iya. Saya juga heran tuh kenapa bisa laku 1M. Umur berapa itu burung harganya 1M? Aduh, berapa ya nggak tahu aku. Namanya wingsang geni. Dulu belinya aku ikut modal juga tuh. Tunggu. Ikut modal tuh dulunya belinya 300 ya. Ini burung ini dulu beli 300 juta. 300 juta. Itu aja udah. Jadi Anda masih ingat beli di mana, masih ingat? Kakak saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya kakak saya nelfon. tahu, pokoknya kakak saya. Aku tombok iyo ngono. Oke. Tombok itu aku minta tambahin Nandain ya, support joinan. Support karena kan namanya juga pakai Darboy BC kan. Oh, bawa nama saya juga di ranah burung gitu. Bayarlah 300 juta. Nah, waktu itu kaget nggak? Saya nambahin lah. Iya, nambahin lah 300 juta. Mahal banget nih gitu kan. Oh, yang lebih mahal banyak Mas, yang 3M, 5M tuh lebih ada. Gitu. Oke. Maksudnya itu tuh murah, bakal tuh dia tuh calon on fire nih burungnya. Feelingnya kakak saya, punanda tenan gitu. Oke, gimana caranya burung 300 juta jadi burung 1M? Nah, menang kontes itu, ikut lomba. Lomba setiap minggu dari Labran sampai Piala Raja. Artinya dia dari 300 juta ke 1M karena menang lomba menang terus, atau karena suaranya makin bagus dan suaranya bagus. Pertama suaranya makin bagus, perawatannya juga makin bagus. Menang lomba, dapat mobil. Mobil terus dia. Dia kalau sekali keluar ada mobil biasanya bawa pulang. Gitu. Aneh toh. Aneh tapi nyoto memang. Gitu. Lomba burung murai, hadiahnya mobil. Ya, makanya setelah viral ada itu di Kominfo di apa yang media-media kayak gitu. Itu setelah viralnya kicomania ternyata pemutaran pajak di burung harusnya mencapai triliunan. Maksudnya? Ternyata perputaran uang di burung itu sampai triliunan. Karena beli 1M, 5M, 3M, 1M. Lombanya, hadiahnya. Lombanya. Terus tiketnya. Kan mau lomba itu kan dapat tiket. Beli tiket maksudnya? Beli tiket ya? Iya. Ada tiket. Ini aku mau
tanding di Malang apa ya? Di Malang atau kalau nggak salah Malang ya. Itu Anda datang sendiri? Bukan tim itu Darboy BC itu. Oh, oke. Tiket 50. Juara 1, 2, 3 mobil semua kayaknya. Saya juga heran. Suara Murai bagus tuh kayak apa sih? Katanya ya, katanya kakak saya itu Iya. dia yang bisa memainkan banyak lagu. Murainya bisa main banyak lagu. Dan top perform. Top perform tuh enggak bunyi terus kan bareng-bareng tuh masih tuh. Oh, bareng-bareng. Oh, digantang nih, dicantelin kayak lampu-lampu nih. Haha. Terus jurinya di bawah-bawahnya. Oh, ini jurinya burung atau enggak? Maksudnya Jurinya kucing. jurinya bawa burung sehingga burungnya ini tahu itu suaranya bagus atau orang? Orang. Oh. Orang ini ngelihat ini. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oh, tapi ini di menit kedua berhenti. Jadi juri burung murai itu keahliannya karena sering mendengar burung murai bernyanyi atau punya burung murai juga? Ya dia pasti punya burung murai ya, pasti ngulik juga ya. Pokoknya orang jago lah. Jago lah, Oke. ya jago. Berapa orang juri? Juri biasanya 5, 6 apa ya? Jadi 5 orang muterin. Muterin. Gini. Heeh. Gila keren. Oh, yang ini kok di menit ketiga sudah loyo. Wah, ini kok di menit pertama lagunya ini, yang menit kedua dia ganti pola ocehannya ganti pola, kicaunya berganti. Jago nih. 3 ganti terus dia nggak lemes-lemes. Oh, yang ini kok sama-sama panjang nih, nggak berhenti, tapi ini cuma ngeluarin 2 pola. Oh. 2 kicauan. Nah, ini 3 kicauan. Wah, jadi menang yang ini gitu. Seru. Menarik tapi. Menarik. Paling murah berapa murai? Ya kalau buat apa namanya? Melihara-melihara Kicauan di rumah gitu ya 1 juta ada? 5 juta lah, 5 juta 4 1 juta nggak ada? juta ada juga, tapi masuk brodol paling masih. Rano bulu nih. Botak kayak waduh. Ada cara buat dia. Mungkin pas baru piye ya, baru kan kayak ada anaknya Wing Sanggeni itu masih telur aja udah pada di booking 5 juta. 10 juta gitu. Gila baru banget. telur tuh. Baru telur 5 Mau juta. jadi mau enggak bayar di depan. Itu Jadi kalau jangan mamanya taruh di telur. dapur sih. Ya? Jangan ditaruh dapur. Iya bener. Kurang. Tiba-tiba jadi telur. Betul. 5 juta 1 telur. Telur. Bisa kayak gitu. Ada nggak cara supaya dia langsung berkicau? Kayak diginiin atau enggak? Enggak. Harus dimasterin dulu dia. Masterin tuh apa? Dia mungkin Burung nyanyiin. juga punya master. Iya. Dia mau nyanyiin ocehannya Cak Rawa apa Cak Ijo gitu. Kayak disandingin sama kalau saya dulu lihat kakak saya ya, ini murainya nih ditutup. Terus dia bawa Speaker. Cak Ijo atau speaker. Gitu dia kan ngoceh terus. Nah, ini tuh si Kepancing. murai ini nangkap itu. Terus dia bisa niruin. Menarik. Terus nanti ditambah lagi sama apa. Jadi satu burung tuh dia bisa 3 nyanyian, 4 nyanyian gitu. Lah Wing Sanggeni itu termasuk burung yang top lah. Pulung gitu kayak. Kalau orang Jawa tuh kayak nemu sawah lah kita. Keren. Dari 300 jadi 1M. Gila, Tapi itu keren. Itu keren. Tapi yang lebih banyak tuh lebih Banyak ya. banyak. Kalau di gantangan tuh kan kayak saya Darboy BC nih, komunitas tuh. Ada tuh banyak kumpulan-kumpulannya. Jadi sekali tanding tuh kita bisa beli beberapa tiket kelas gitu loh. Aha. Beli tiket kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas motor, kelas mobil gitu-gitu. Lah jadi kan bawa grup kan, namanya Darboy BC lah. Grupnya tuh banyak. Yang panggilannya Mas tuh kayak ya cuma Darboy itu. Panggilannya Mas tuh maksudnya apa tuh? Masih Mas Randy, Mas Daru gitu. Lainnya tuh Bos, Haji ngono, Mas. Haji ngendi ngono. Bos batu barang. Kene mong. Berarti keren dong. Eh? Ya Anda keren dong bisa bersaing di antara itu semua. Ya puji syukur. Puji syukur karena tim yang solid juga teman-teman memang pejuang semua lah gitu. Berarti ini komplit nih Kicau Mania, tapi itunya juga berkembang. Si BC-nya ini. Ya, sampai jadwalnya Darboy sama jadwalnya Darboy BC itu rame Darboy BC. Setiap minggu dia, Sabtu Minggu gantang terus gitu. Kepuasan tapi ya. Apa? Kepuasan Anda juga dong.
Saya puasnya kalau pas juara aja. Tapi kalau juara terus laku 1M tuh saya juga nggak dikasih. Mau saya ini kalau saya. Mau puas dari mana itu? Saya cuma puas orang kenal burung nggak kenal Darboy jadi kenal gitu. Namanya Pelebaran Darboy. saya apa aja sih. Nah, single terbaru sudah keluar. Namanya Skip judulnya. Skip. Baru 2 minggu ini setelah keluar, kita syuting hari ini baru 2 minggu yang lalu. Ini katanya duologi. Duologi. Dari Sikep ya? Sikap. Jadi memang direncanakan dari awal untuk punya 2 lagu ini? Ya betul. Oh. Dari Sikap itu tentang berusaha untuk pengen balik lagi sama mantannya. Tapi mereka walaupun mereka itu sama-sama udah punya pasangan gitu loh. Oh, itu Sikep. Sikap. Artinya apa sih Sikep? Siap kehilangan pengarap-arap. Siap. Kepanjangannya. Siap kena Arab-Arab. Kehilangan pengarap-arap. Siap kehilangan pengarap-arap. Itu artinya siap kehilangan sesuatu yang diimpikan, inginkan. Arab-Arab itu yang ketindihan. Iya. Arab-Arab ketindihan kan? Bukan, itu rep-repan Mas. Bukan, Bukan beda Arab-Arab lagi. itu ya? Bukan. Oh, Arab-Repan. Rep-repan. Arab-arab itu keinginan. Arab-Arab tuh keinginan. Ya, terus yang di skip ini Nah, duologinya. kelanjutannya dia ternyata selama menunggu dia putus sama pasangannya, itu tuh ternyata goblok gitu loh. Siapa yang goblok? Yang nunggu itu. Oh. Makanya skip itu setia kui pekok. Setia sampai bodoh. Setia sampai bodoh. Oh. Setia sampai bodoh. Menunggu hal yang tidak pasti. Pada akhirnya ya memang harus melepaskan, mengikhlaskan. Lucu tapi konsepnya Skip sama Sikap sama Skip itu lucu tuh, Ya. ada duologi kayak gitu. Ya kalau ada 3 nanti sekop Mas. tak sekop. Ada Mas di Jogja trennya gitu. Di Jawa. Oh. Coba nanti buka TikTok. Sekop tuh mengubur harapan. Enggak, senggaan itu. Tak sekop. Enggak sampai sini ya? Enggak tahu. FYP-nya enggak sampai sini ya? Enggak tahu. Nanti Enggak, lihat. saya memang jarang buka TikTok. Oh gitu. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu. Oke, terima kasih udah mampir ke sini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, bisa mampir ke Spotify-nya, ke YouTube-nya. Akunnya Darboy Gang, Mabes Balker Musik sama Boykot. Oke, siap. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Mas Radit, terima kasih. Thank you.